Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski. Dalam 30 menit ke depan pemirsa, kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Kita awali TVR 09 pagi ini dengan informasi berita terkait DPR RI yang terus menunjukkan komitmennya dalam fungsi legislasi di tengah euforia kampanye pemilu 2024. Salah satunya dengan menuntaskan pembahasan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA serta rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Pesantren. Jelang pemilu pada 14 Februari mendatang, Komisi 8 DPR RI berkomitmen terus menjalankan fungsi legislasinya dengan menuntaskan pembahasan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA serta RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan, meski di tengah proses tahapan pemilu, DPR tetap melakukan penyusunan undang-undang serta terus menyerap aspirasi masyarakat. Menurutnya, kontestasi sama sekali tidak mengganggu kinerja Dewan, baik dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Komisi 8 akan mempercepat pembahasan RUU KIA serta RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Bekerja sesuai dengan jadwal yang ada, bahwa untuk masa sidang ketiga ini, kami berjalan normal sesuai dengan jadwal yang ada. Contoh di Komisi 8, target kita di masa sidang ketiga ini kami akan menyelesaikan 2 undang-undang. Yang pertama, undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak. Yang kedua, undang-undang tentang pendidikan keagamaan Islam. Dan itu memang menjadi kebutuhan di masyarakat terkait dengan undang-undang khususnya perlindungan ibu dan perlindungan anak itu. RUU KIA telah dinanti-nantikan masyarakat. Pasalnya, melalui RUU ini, DPR memperjuangkan tambahan cuti melahirkan bagi para ibu dari 3 bulan menjadi 6 bulan, serta mengupayakan cuti ayah untuk mendampingi persalinan istrinya. Dalam sisa masa kerjanya, DPR ingin memastikan anak-anak yang lahir akan siap menyongsong Indonesia emas di tahun 2045 dan memutus diskriminasi terhadap perempuan. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Tak hanya dalam fungsi legislasi, pemirsa, DPR RI juga turut menuntaskan fungsi pengawasan termasuk mengawasi pemanfaatan anggaran dalam program-program pemerintah. Di sini serta mendengar aspirasi masyarakat di masa kampanye pemilu 2024 tahun ini. Meski ikut berkontestasi dalam pemilu, DPR RI berkomitmen terus menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk mengawasi pemanfaatan anggaran dalam program-program pemerintah, serta mendengar aspirasi masyarakat. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Heron menekankan, berbagai tahapan pemilu termasuk kegiatan kampanye tidak akan mengganggu kewajiban para petahana dalam menjalankan tugas konstitusinya di DPR. Menurutnya, berbagai keluhan dan permasalahan di masyarakat yang ditemukan saat kampanye justru dapat ditindaklanjuti pada rapat-rapat di DPR dalam sisa masa kerja di tahun 2024. Seluruh proses-proses, baik itu proses legislasi, pengawasan anggaran, dan melakukan reses-reses sebagai bentuk pengawasan di beberapa sektor yang sesuai dengan komisinya, saya kira berjalan dengan baik. Apalagi menjelang pemilu ini kan juga semuanya kedapil. Artinya banyak hal yang pada akhirnya ditemukan di dapil yang ini juga memberikan informasi banyak. Inilah keseimbangan yang terus dikedepankan, tentu ini didasarkan kepada rasa tanggung jawab sebagai anggota DPR, dan mudah-mudahan ke depan tentu tugas-tugas kedewanan ini akan berjalan dengan baik, memberikan manfaat bagi rakyat, dan terus mendorong dan mendukung Indonesia akan lebih maju ke depan. Saat meninjau langsung ke daerah pemilihan, masyarakat mengeluhkan perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang mempengaruhi stok dan harga pangan, serta kesulitan mencari pekerjaan. Herman menyebut berbagai permasalahan ini akan dibahas tuntas sesuai dengan lingkup komisi dan mitra terkait. Ferdian dan Hilman, TVR Parlemen. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan tentunya usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09.
praise the government for successfully hosting the most prestigious sports tournament. Don't forget to watch House News only on CGR Parliament. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, masa kampanye masih akan berlangsung hingga 10 Februari mendatang. Komisi 2 DPR RI meminta Badan Pengawas Pemilu tegas menertibkan para pelanggar pemilu guna menciptakan pemilu yang damai dan juga kondusif. Masa kampanye calon presiden, calon wakil presiden, dan calon legislatif masih akan berlangsung hingga 10 Februari mendatang. Komisi 2 DPR RI meminta Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu tegas menertibkan para pelanggar pemilu untuk menciptakan pemilu yang damai dan kondusif. Selama masa kampanye, Bawaslu mencatat beberapa pelanggaran mulai dari pelanggaran administrasi, kampanye di luar tahapan, pelanggaran alat peraga kampanye, hingga tindak pidana. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 2 DPR RI Rianta meminta Bawaslu menindak tegas para pelaku pelanggaran pemilu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Menurutnya, diperlukan langkah represif agar pesta demokrasi 5 tahunan dapat berjalan dengan kondusif. Ini menjadi tugas Bawaslu untuk bagaimana ini ditertibkan. Atau ada kesadaran dari pemasang alat-alat peraga itu untuk ditata sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kerapihan. Saya kira sudah ada mekanismenya. Jadi ketika ada pelanggaran, silakan Bawaslu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi prinsip dasarnya Indonesia itu adalah negara hukum. Kemudian ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu ini, ya Bawaslu untuk bertindak. Jadi saya mengharapkan Bawaslu untuk secara tegas melakukan upaya-upaya represif yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi dalam rangka mendisiplinkan bangsa. Lebih lanjut, Rianta mengajak masyarakat ikut terlibat aktif dalam pengawasan pelanggaran pemilu di lingkungan sekitar. Masyarakat dapat melapor ke Bawaslu jika menemukan pelanggaran pemilu. Aditya dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Afrika Selatan telah mengajukan tuntutan ke Mahkamah Internasional di Den Haag atas genosida di jalur Gaza. Tentunya di sini pemirsa, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mengatakan Parlemen Indonesia mendukung langkah Afrika Selatan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Afrika Selatan telah mengajukan tuntutan ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice di Den Haag atas genosida di jalur Gaza. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Ahmad Hafiz Thohir mengatakan, Parlemen Indonesia mendukung langkah Afrika Selatan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Hafiz Thohir mengatakan, Indonesia terus mendukung kemerdekaan Palestina, mulai dari dukungan yuridis formal hingga dukungan politik di Parlemen Dunia. Upaya ini membuahkan resolusi pada sidang darurat Parlemen Negara Oki di Teheran, Iran beberapa waktu lalu. Parlemen Oki mendesak Israel menghentikan agresi dan melakukan pelucutan senjata, serta menangguhkan Israel dari keanggotaan PBB. Selain itu, DPR juga terus meningkatkan diplomasi parlemen untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina, salah satunya melalui forum IPU ke-147 di Angola. Terhadap negara-negara Islam Asia yang tergabung dalam Oki Parliamentary Union itu membuat resolusi mengutuk agresi Israel dan meminta kepada Israel untuk menghentikan segala aktivitas agresinya terhadap Palestina sampai dilakukan lucutan senjata, kemudian baru bisa dilakukan upaya-upaya perdamaian. Sepanjang dia tidak menyetop itu, maka upaya perdamaian itu menjadi hanya mimpi belaka. Indonesia tidak bisa secara formal mendukung gugatan Afrika Selatan pada Israel karena gugatan didasarkan pada konvensi genosida yang tidak ditandatangani dan diratifikasi Indonesia. Namun, Indonesia selalu menjadi barisan terdepan dalam memperjuangkan Palestina, baik di parlemen maupun pemerintah. Mahir dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan.
Pasca Undang-Undang ASN disahkan pada Oktober 2023 lalu, pemerintah belum juga menerbitkan peraturan turunan. Komisi 2 DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah turunan ini. Pasca Undang-Undang ASN disahkan pada Oktober 2023 lalu, pemerintah belum juga menerbitkan peraturan turunannya. Komisi 2 DPR RI mendesak pemerintah segera menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah turunan ini agar tenaga honorer mendapatkan kepastian mengenai nasib dan pengangkatan menjadi ASN. Anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rahman menyebut pemerintah harus cepat menuntaskan RPP menjadi PP agar permasalahan tenaga honorer dapat segera diselesaikan. Selain itu, Amin meminta pemerintah segera mewujudkan komitmen pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN sebelum batas waktu yang ditentukan, yaitu akhir Desember 2024. Menurutnya, pemerintah bisa mempercepat proses pengangkatan tenaga honorer dengan mengkonversi langsung tenaga honorer dengan usia kritis, masa jabatan lebih dari 10 tahun, serta kategori K2 yang tersisa menjadi ASN tanpa seleksi. Itulah yang sekarang lagi diminta oleh Komisi 2, komitmen itu wujudkan. Rakyat ini tidak berada dalam posisi yang gamang, ragu aku ini nutut apa tidak dalam proses yang berikut ini. Terutama kalau saya waktu itu usul konkretnya usia-usia kritis, misalnya di atas 55 tahun gitu ya, udah itu prioritaskan aja, konversi langsung jadi P3K, nggak usah ikut seleksi, toh dia pengabdiannya sudah teruji, gitu kan, bidangnya juga sudah dikuasai. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara, jumlah tenaga honorer yang sepakat untuk diangkat menjadi ASN sebanyak 2,3 juta orang. Amin berharap Menpan RB dan instansi terkait dapat menyelesaikan persoalan tenaga honorer dengan tepat waktu. Andini dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, baik pemirsa, di sini DPR RI bersama pemerintah tentunya telah mengesahkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN pada Oktober 2023 yang lalu, pemirsa. Dan salah satu isu krusial dalam Undang-Undang ASN yang baru adalah penataan tenaga honorer yang resmi yang jumlahnya sekitar 2,3 juta orang dan mayoritas berada di instansi daerah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR Parlemen. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 09. Penataan tenaga honorer, tentunya pemirsa di sini wajib diselesaikan paling lama pada Desember 2024. Akhir tahun ini ya? Iya. Dan ini juga Komisi 2 DPR terus mendesak Kementerian Pan RB mengambil langkah cepat dan juga tepat untuk menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah terkait manajemen ASN sebagai aturan turunan Undang-Undang ASN. Di sini juga pemerintah harus memahami para tenaga honorer sudah menunggu lama kejelasan status mereka. Dan kita saksikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Pada Oktober 2023 lalu, DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Berselang sebulan setelah disahkan pada rapat paripurna DPR RI, Presiden Joko Widodo menandatangani dan menetapkan Undang-Undang ASN dengan nomor 20 tahun 2023.
Salah satu isu krusial dalam Undang-Undang ASN yang baru adalah penataan tenaga honorer yang resmi atau non-ASN yang jumlahnya sekitar 2,3 juta orang dan mayoritas berada di instansi daerah. Penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lama pada Desember 2024. Berdasarkan itu, anggota Komisi 2 DPR RI mendesak Kementerian Pan-RB mengambil langkah cepat dan tepat untuk menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah terkait manajemen ASN sebagai aturan turunan Undang-Undang ASN. Kementerian Pan-RB dan BKN harus menindaklanjuti kesepakatan dengan Komisi 2 DPR RI untuk memberikan kemudahan yang berpihak pada tenaga honorer diangkat menjadi P3K. Misalnya, pengangkatan tenaga honorer dengan kriteria tertentu tanpa melalui proses seleksi. Bisa juga jalur khusus pada seleksi P3K yang memisahkan tenaga honorer dengan pelamar umum. Pasalnya, sistem perankingan dengan pelamar umum menyulitkan para tenaga honorer yang sudah tua tetapi sudah lama mengabdi. Usia-usia kritis, misalnya di atas 55 tahun gitu ya, udah itu prioritaskan aja, konversi langsung jadi P3K. Nggak usah ikut seleksi, toh dia pengabdiannya sudah teruji, gitu kan? Bidangnya juga sudah dikuasai, ngapain harus ikut seleksi? Terus seleksinya itu kalau pendekatannya pakai formalitas, ya sudah masa pengabdiannya itu dinilai sebagai bukti bahwa dia sudah layak untuk dikonversi langsung otomatis jadi P3K. Itu bisa cepat. RPP Manajemen ASN yang sedang disusun Kementerian Pan-RB belum memenuhi seluruh kebutuhan tenaga honorer, terutama yang sudah lama mengabdi. Pengaturan tentang P3K penuh waktu dan paruh waktu juga belum jelas dan substantif. Pemerintah harus memahami, para tenaga honorer sudah menunggu lama kejelasan status mereka. Nah, PNS, komitmen pemerintah akan membuka manajemen talent untuk teman-teman fresh graduate. Ya. Tapi persoalan P3K, penuh waktu dan paruh waktu ini belum masuk ke persoalan jenis yang substantif. Hanya terminologi penuh waktu berarti bekerja penuh waktu sesuai dengan undang-undang pemerintah itu ya, peraturan pemerintah yang berlaku. Terus kemudian yang paruh waktu itu mereka bekerja dengan rentang waktu yang tidak sama dengan penuh waktu. Belum menjawab persoalan. Persoalan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K banyak terjadi di daerah. Perekrutan P3K dari tenaga honorer sebaiknya dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pusat untuk mencegah potensi kecurangan sekaligus memberikan kepastian bagi para honorer yang lulus seleksi P3K. Contohnya seperti yang terjadi pada 12.000 lebih guru honorer yang sudah lulus passing grade atau P1, namun belum mendapatkan formasi sampai saat ini. Kebijakan pemerintah pusat yang tidak terkoordinasi baik dengan pemerintah daerah menjadi salah satu penyebabnya. Di sisi lain, sistem pendataan dan sistem perekrutan juga ikut menyebabkan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K bahkan setelah lulus seleksi bermasalah. Formasi yang belum tuntas, kenapa? Karena masing-masing daerah tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya kebutuhan ada 100, tapi kemudian mereka hanya mengajukan 35. Sehingga apa? Sehingga akhirnya teman-teman yang sudah lolos P1 itu tidak mendapatkan penempatan. Saya katakan tadi adalah masalah mekanisme, ya kan, ada data yang kurang valid, data yang istilah orang Sunda pabaliut gitu ya, kurang cocok soal pendataannya. Dan kami harapkan forum-forum semacam forum ini juga membantu pemerintah di dalam verifikasi data-data sehingga data-data pemerintah semakin rapi, semakin valid, yang tentu saja akan mempercepat nanti dalam proses pengangkatannya. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pan-RB, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan diminta saling bersinergi agar penyusunan dan implementasi aturan-aturan turunan terkait manajemen tenaga honorer berjalan selaras. Dedi, suka belanja? Suka dong. Kalau ini? Pastinya biasanya suka. Belanja apa?
biasanya pasti keperluan perempuan ya, Dat? Nah, kalau saya juga mungkin keperluan laki-laki. Baju, fashion ya pastinya ya. Betul sekali. Nah, tetapi ini ada yang menarik, kita belanja sambil kulineran. Sambil makan-makan. Nah, selalu menjadi kegiatan favorit tentunya bukan cuma kita berdua nih, Dat. Betul. Pemirsa juga. Yang tak kalah menariknya nih pemirsa dengan berkunjung ke tempat wisata. Dan salah satu tempat berbelanja maupun kuliner yang melegenda dan menarik untuk dikunjungi yaitu Pasar Majestic ini nih. Daya tarik apa saja sih yang dimiliki oleh Pasar Majestic ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Nah, baik pemirsa, tadi kita berbicara tentang berbelanja sambil kulineran. Tentunya di sini pemirsa, sebuah pusat wisata belanja terkenal di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yaitu Pasar Majestic. Ini sudah lama banget ini dari Pasar Terkenalnya Majestic. biasanya buat ini tekstil ya. Iya. Dan ini juga bagi para pencari kain, Pasar Majestic ini juga selalu menjadi primadona nih, karena kualitas kain harga terbaik dengan harga yang terjangkau menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Di sana selain membeli kain nih, Dat, bisa juga langsung dijahit di sananya. Sekali dijahit ya, jadi kita beli sudah jadi ya. Nah pemirsa, selain kain tentunya Majestic juga terkenal dengan aneka ragam kuliner, jajan-jajanan nih pemirsa yang banyak banget di sana. Kalau misalnya kita lelah sedikit bisa mau beli pecel, mau beli kue cubit, apapun ya, Dat ya. Cocok buat orang yang laparan ya. Bisa memajakan lidah pemirsa tentunya. Betul sekali. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi mari kita saksikan tayangan tentang menariknya pasar yang mayoritas merupakan milik para pedagang kain keturunan India pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pasar Majestic Jakarta bukan sembarang pasar. Pasar ini cukup melegenda dan jadi favorit banyak kalangan, mulai dari ibu-ibu sampai tempat kumpul anak muda untuk nongkrong. Pasar ini beralamat di Jalan Tebah, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pasar Majestic sudah berdiri sejak tahun 1950-an dan baru diresmikan pada tahun 1981. Pasar ini menjadi salah satu pasar tradisional yang menjadi pusat perdagangan di Jakarta Selatan. Sudah jadi rahasia umum kalau kawasan Pasar Majestic terkenal sebagai pusat tekstil yang terbesar di Jakarta. Di sini tersedia banyak sekali toko-toko yang menjual kain. Tak hanya sebagai pusat tekstil, hal lain yang juga sangat identik dengan Pasar Majestic adalah pusat kulinernya. Salah satu jajanan terkenal yang jadi favorit banyak orang di Pasar Majestic adalah kebab AB Majestic. Kebab ini sudah ada sejak tahun 2014 dan selalu ramai diserbu pelanggan yang datang. Alasannya tak lain karena harga yang ditawarkan terbilang cukup terjangkau dengan isian yang beragam. Daging yang ditaruh menjadi isian juga melimpah dan gak pelit loh pemirsa. Varian rasanya juga banyak. Tinggal pilih, pemirsa mau kebab dengan varian daging sapi, daging kambing, hingga daging ayam, semua lengkap di sini.
Untuk pemirsa yang tidak makan daging, kebab AB Majestic juga menjual varian kebab vegetarian. Selain kebab, kedai ini juga menjual burger dengan berbagai macam varian rasa. Pemirsa, kalau jalan-jalan ke Pasar Majestic, selain bisa berbelanja, kita bisa kulineran. Jangan lupa makan di kebab Majestic. Rasanya enak, dagingnya tebal, harganya terjangkau. Jika pemirsa kurang kenyang makan kebab, jangan khawatir. Ada satu tempat untuk menikmati makanan enak khas Jawa di Pasar Majestic, yaitu Teras Bude. Meskipun tempatnya nggak begitu besar, tapi dekorasi interiornya benar-benar membawa suasana khas Jawa loh. Tempat makan ini juga cocok untuk menikmati ragam sajian khas Jawa bersama kolega maupun keluarga. Pilihan menu favoritnya ada aneka mangut seperti kepala manyung, mangut ikan pari, dan ikan cakalang. Menu lainnya ada nasi gandul pati, soto, rawon, gudeg, sate, ayam goreng, dan garang asem. Pilihan makanan enak nggak hanya ada di area dalam Pasar Majestic atau restoran sekitarnya saja loh pemirsa. Justru yang paling ikonik adalah beragam penjual makanan emperan atau kaki lima yang memanjang di sepanjang jalan area pasar ini. Seperti kue pancong, kue ape, kue rangi, kue cubit, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Pemirsa tinggal kosongin perut dan penuhin kantong ya untuk berkulineria di Pasar Majestic. Selamat mencoba! Jadi setelah siaran ini kita langsung ke sana, Dan? Langsung ke sana kita makan, mungkin ada bakmi, tadi juga ada kebab sih yang penasaran. Iya. Kebab udah pernah makan? Sudah dong, itu langganan. Itu langganan. Apalagi setiap bulan puasa untuk buka puasa kan enak, Dan? Abis ini kita ke situ. Oke. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini tentunya mengucapkan terima kasih pemirsa telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.